Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia Yuliana dengan NIM 2129364, seksi BB09. Kali ini saya akan membahas materi kita yaitu tentang kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Nah, di sini dengan dosen pengampu mata kuliah saya Dr. Chandra MPD dan selanjutnya ada Ibu Salmaini Safitsyam MPD. Ada juga dari kelompok saya ada Mutiara Wardifasari dan Muhammad Arfi. Nah, saya dari kelompok 6 akan membahas tentang apa saja sih itu etika karya tulis ilmiah dan bagaimana kaidah karya tulis ilmiah tersebut. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa saja struktur karya tulis ilmiah. Nah, untuk struktur karya tulis ilmiah, berisi informasi bagaimana kita akan membahas latar belakang masalah tersebut, tujuan dan batasan masalah tersebut. Nah, kemudian pada struktur karya tulis ilmiah tidak hanya terdapat pada pendahuluan, ada juga inti pembahasannya. Nah, di sanalah kita akan membahas lebih detail atau memaparkan penelitian tersebut secara leluasa dan di sanalah kita akan membahas bagaimana masalah-masalah yang kita teliti secara nyata atau real. Nah, kemudian dari struktur karya tulis ilmiah dan juga bagian penutupnya. Nah, maksudnya di bagian penutup ini itu memaparkan suatu dari penelitian tersebut, apakah penelitian tersebut memberikan solusi atau menjadi batu loncatan atau adakah solusi yang kita dapatkan dari hasil penelitian yang kita teliti tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya di bagian penutup ini tuh merupakan sebagai peneliti itu memberikan saran atau harapan untuk karya tulis ilmiah tersebut. Nah, baik teman-teman, kita akan membahas kaidah umum penulisan karya tulis ilmiah. Nah, pada karya tulisan ilmiah ini itu ada memiliki dua kaidah, ada kaidah umum dan kaidah khusus. Nah, untuk kaidah umum itu biasanya itu telah diatur oleh pemerintah secara umum, yang dimana terdiri dari beberapa macam yaitu EYD, kalimat baku, kata istilah, dan kata baku. Nah, kalau menurut EYD itu penggunaan eja yang disempurnakan berdasarkan Permendiknas. Sedangkan ada juga dari tata istilah, itu menggunakan tata istilah yang ditetapkan juga berdasarkan Permendiknas. Nah, kemudian dari kaidah umum penulisan karya tulis ilmiah ini ada juga kalimat baku dan kata baku. Untuk kalimat baku itu penggunaan dan penataan kalimat baku itu merujuk pada buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Sedangkan kata baku itu pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Nah, lanjut kita akan membahas kaidah khusus penulisan karya tulis ilmiah. Nah, disinilah poin-poin penting bagaimana kaidah khusus bagaimana cara eh, penulisan karya tulis ilmiah dengan benar dan sesuai dengan struktur yang telah diatur. Kemudian kita akan itu diawalkan berdasarkan judul dan abstrak. Untuk judul itu tidak lebih dari 20 kata. Hindari kata kerja pada awal judul, jadi hendaknya spesifik mengacu pada variabel atau model atau formula singkat. Dan dengan judul ini kita harus menggunakan dengan secara padat dan jelas, gunakan bahasa yang ilmiah, yang baku, dan keilmuan, sehingga itu bersangkutan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, untuk abstrak sendiri, itu dalam menuliskannya ada beberapa kaidah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, ya, yang dimana diantaranya ada beberapa kaidah pula yang terdapat pada abstrak ini, itu yang pertama, jumlah kata dalam abstrak itu umumnya berkisar antara 100 hingga 150 kata. Dan untuk jarak atau spasi antar baris itu spasi 1. Sedangkan untuk penulisan bahasa asing dalam abstrak ini itu dibuat harus dicetak miring. Dan dalam penulisannya, abstrak ini menggunakan bahasa induk dan bahasa global. Nah, yang dimana dari bahasa induk dan global ini semua orang itu memahami apa arti dan maksud dari
karya tulis ilmiah tersebut. Dan pada bagian abstrak inilah haruslah ditulis dengan singkat, padat, dan jelas sehingga kita tidak, boros menggunakan kata. Dan disinilah pada abstrak itu diberikan kata kunci yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Nah, lanjut kita akan bahas penulisan pada khusus penulisan karya tulis ilmiah itu penomoran. Nah, untuk, penomoran pada karya tulis ilmiah itu sendiri, mungkin pada sebuah karya ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya ilmiah lainnya, itu umumnya dibuat tidak, asal-asalan, karena ada aturan atau sistematika penulisan khusus yang harus mengikuti standarisasi karya ilmiah yang berlaku. Nah, untuk, penomoran itu sendiri, kita pada halaman judul itu tidak mencantumkan nomor. Sedangkan pada kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar itu menggunakan angka Romawi. Seperti yang dipaparkan pada PPT kali ini, untuk kata pengantar itu daftar isi dan daftar gambar itu menggunakan angka Romawi. Dan untuk bagian isi karya ilmiah itu menggunakan angka 1, 2, dan 3 dengan penomoran di bawah tengah itu pada awal bab dan di atas kanan pada halaman lanjutannya. Nah, nah, ada juga selanjutnya kaidah khusus dalam penulisan karya tulis ilmiah itu pada perujukan atau pengutipan kata atau kalimat. Nah, pada perujukan atau pengutipan kata atau kalimat ini, dengan memakai nama akhir, tahun, dan halaman buku, jika dalam pengutipan tersebut terdapat 2 atau lebih pengarang, maka di akhir kata itu, mungkin pengarang pertama itu dilanjutkan menggunakan kata DKK atau dan kawan-kawan gitu. Nah, untuk perujukan atau pengutipan kata atau kalimat di sini, nama pengarang. Itu memakai nama akhir, tahun, dan halaman lebih dari 2 pengarang, gunakan. Dan yang kedua itu lembaga penerbit. Nah, di mana untuk lembaga penerbit ini jika nama pengarang itu tidak tercantumkan, gunakan lembaga penerbitnya. Dan yang ketiga, dengan cara karya terjemahan, sebutkan nama pengarang aslinya. Nah, mungkin di sini kita dapat menyebutkan nama pengarang asli dari, eee, jurnal-jurnal atau, karya ilmiah sebelumnya untuk sebagai pembantu, penelitian kita tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada penulisan daftar pustaka. Dalam daftar pustaka pada karya tulis ilmiah itu, ditulis langsung setelah teks berakhir atau tidak perlu diganti halaman baru. Sedangkan daftar pustaka pada makalah, buku, atau penulisan, ditulis dengan berganti halaman baru gitu. Dicetak tebal dan tegak seperti kita akan membuat judul besarnya di atas. Nah, itulah beda dengannya penulisan karya ilmiah, yang berakhir atau seperti makalah, buku, atau penelitian lainnya. Untuk daftar pustaka itu sendiri, setiap kepustakaan itu ditulis dengan jarak 1 spasi dan jarak antar setiap kepustakaan adalah 2 spasi. Dan yang kedua, dengan aturan urutan kepustakaan itu disusun menurut abjad. Dan yang ketiga, huruf pertama dari baris pertama kepustakaan itu ditulis tepat pada garis batas kiri tanpa idensi baris berikutnya. Dan yang keempat, penulisan nama pengarang atau penulisan itu dilakukan, dengan cara untuk penulis pertama nih, contohnya nama keluarga ditulis lebih lebih dahulu secara lengkap, sedangkan nama diri itu disingkat atau ditulis, huruf pertamanya saja. Bila nama keluarga tidak diketahui, maka kata terakhir dari nama tersebut dianggap nama keluarga gitu. Nah, untuk nama penulis, kedua, dan seterusnya ditulis nama lebih dahulu, tidak perlu mencantumkan gelar akademis seperti profesor, dokter, dan macam-macam lainnya. Nah, di antara nama penulis itu, kita tahu seperti tahun, judul, penerbit, atau kota itu dipisahkan dengan tanda titik. Itu salah satu syarat atau aturan dalam penulisan daftar pustaka pada karya tulis ilmiah. Nah, lanjut kita akan membahas
bagaimana penulisan karya tulis ilmiah itu pada tabel dan gambar. Nah, dalam kaidah karya tulis ilmiah, tabel itu digunakan menampilkan data statistik yang didapatkan dalam proses penelitian. Nah, untuk tabel dan gambar itu sendiri, label, contoh atau judul nih, berikan label atau judul tersebut pada tabel dan gambar. Dan kemudian dalam penyajian data tersebut, kita bisa menggunakannya berupa grafik, foto, peta, diagram, dan gambar-gambar lainnya. Nah, perlu kita perhatikan untuk judul tabel ini sendiri, itu terletak di atas tabel. Nah, di mana contohnya itu tabel diberi nomor urut dengan angka lain seperti tabel contohnya tabel 2 titik. Nah, itu merupakan tabel kedua. Dan yang kedua, tabel diberi judul di atas tabel dengan jarak satu spasi itu merupakan aturan bagaimana kita memberikan judul tabel. Nah, dan selanjutnya untuk judul gambar itu diberikan di bawah gambar. Nah, kalau jika adalah penelitian kalian tersebut ada gambar yang dimasukkan, itu diberikan di bawah gambar judulnya. Nah, kita akan lanjut pada uh, etika penulisan karya ilmiah. Dari tadi kita telah membahas bagaimana saja itu kaidah penulisan karya ilmiah dengan aturan-aturan umum dan khusus yang telah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk pada etika penulisan ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah tersebut tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau etika yang perlu kita lakukan dalam penulisan ilmiah tersebut. Yang pertama, jujur. Nah, mungkin dalam penulisan karya ilmiah itu kita harus mencantumkan sumber referensi atau data atau metode penelitian dengan jujur di mana yang kita dapatkan untuk hasil-hasil pendukung dalam penelitian kita tersebut harus kita cantumkan dengan secara jujur gitu. Tidak boleh dengan cara copy paste atau hal-hal lainnya. Dan yang kedua, dengan cara objektivitas. Nah, maksudnya di sini objektivitas. Mungkin penulisan berdasarkan data yang sebenarnya. Nah, mungkin kita harus menyampaikan atau membuat kreatif ilmiah ini menggunakan data-data yang seharusnya benar atau data-data yang sebenarnya ada atau realistis gitu. Dan dalam selanjutnya ada juga etika penulisan penulisan ilmiah itu dengan pengutipan. Nah, dengan pengutipan ini mengambil inti kutipan dan mengubah dengan gaya bahasa berbeda. Nah, mungkin di sini maksudnya jika kita mendapatkan suatu bahan nih untuk sebuah penelitian, ada pengutipan, pengutipan. Nah, kita harus mengambil inti kutipan dan mengubahnya dengan gaya bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, ketelitian kita harus teliti dalam mencantumkan sumber asal. Nah, kemudian untuk pelanggaran karya ilmiah nih ada fleksibilitas data, ada fabrikasi data, ada falsifikasi data, ada plagiarisme, ada juga publikasi ganda. Nah, maksudnya di sini itu mungkin inilah ada beberapa pelanggaran karya ilmiah itu plagiarisme kita tidak boleh meniru atau mengcopy paste untuk melanjutkan kreatif ilmiah dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kita harus mencari terlebih dahulu masalahnya dan kita lah yang mencantumkan masalah dan solusinya nantinya atau menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya mengenai kaidah penulisan karya ilmiah dan etika penulisan karya ilmiah serta apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat saya jelaskan tadi. Saya Cynthia Yuliana pamit undur diri atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.